Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan. Sengaja banget. Gua nggak tahu kelemahan Eca apa, kelemahan Aska gua tahu. Apa kelemahan Aska? Eca. Halo guys-guysku, waduh ini masuk di bulan Februari, di awal Februari ya guys-guysku ya. Jadi ada hal menarik, karena bulan ini kan seperti ditafsirkan sebagai bulan kasih sayang. Ya kan, meskipun ini masih awal banget nih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kali ini aku ingin ngajakin kalian buat melihat sebuah informasi yang ada kaitannya dengan rasa sayang. Iya, rasa sayang. Kasih sayang, rasa sayang, ataupun bersama kesayangan. Begitu. Jadi ada kabar menarik teman-teman dari dunia, gimana ya aku bilangnya, ini dunia keartisan, infotainment gitu. Karena yang satu ini tokoh yang pastinya kalian sudah sangat tahu gitu ya. Dan yang satunya ini seorang laki-laki yang sudah meninggalkan dunia hiburan, kemudian beralih menjadi anggota, ya masuk di dunia perpolitikan seperti itu, yang kok belakangan ini sering banget dibicarakan. Yaitu, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, ini dia, ada Pharrell dan juga Fuji teman-teman. Jadi belakangan ini banyak sekali diperbincangkan di para netizen ini ya kan. Ini katanya sih itu kedua orang ini tuh lagi deket, apalagi kemarin itu sempat ada acara berdua gitu yang menampilkan ini busana-busana cocok untuk pasangan gitu teman-teman. Sebenarnya awal dari kecurigaan netizen ini itu bermula dari ketika Fuji dan juga Pharrell Bramasta ini berkunjung atau melihat berkeliling gitu ya di gedung DPR waktu itu, yang kemudian para netizen ini agak salfok dengan cara pandangnya Pharrell ke Fuji ataupun Fuji ke Pharrell kayak gitu. Padahal teman-teman ya, Baru-baru ini kebersamaan Pharrell Bramasta dengan Fuji saat mereka berada di gedung DPR RI ramai menuai komentar netizen, di mana mereka pun menjodoh-jodohkan keduanya. Vena Melinda, ibunda Pharrell, memberikan tanggapan terkait kebersamaan mereka pada saat itu. Saat ditemui awak media di gedung DPR RI beberapa waktu lalu, Vena Melinda mengakui kesuksesan karir putranya baik di bidang entertainment maupun politik, dengan lolos menjadi anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Namun, dalam hal jodoh Pharrell, Vena Melinda meminta doa kepada publik agar Pharrell menemukan jodoh yang terbaik yang bisa mendukung karir dan juga hidupnya ke depan. Lantas benarkah Vena Melinda pun juga mendukung jika Pharrell Bramasta jatuh cinta dengan Fuji? Aduh. Ya itulah pokoknya terbaik buat Mas Pharrell gitu. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat generasi muda tahu apa sih parlemen DPR RI seperti apa tupoksinya. Amin, doain ya jodohnya terbaik. Di sisi lain, Pharrell Bramasta juga mengungkapkan alasan kebersamaannya dengan Fuji dalam membuat konten bersama di gedung DPR RI belum lama ini. Menurut pengakuan Pharrell, ia pun ingin memperkenalkan dunia politik dari yang paling sederhana kepada generasi muda. Lalu, mengapa Fuji yang diajaknya untuk berkolaborasi? Benarkah di mata Pharrell, sosok Fuji memiliki kelebihan yang begitu spesial yang tidak dimiliki oleh perempuan lain? Dan benarkah Pharrell pun punya agenda terselubung di balik alasan kolaborasinya dengan Fuji? Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang itu menjadi ternyata, platform teman. terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga
masih masa riset sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan. Pertemuan bermula dari gedung DPR nih. Ya, dari jalan-jalan di gedung DPR, kemudian berlanjut tuh ya di peragaan busana tadi bersama dengan Fuji, yang mana para netizen ini agak salfok sama tatapan 2 orang ini. Yang kemudian sampai ibunya Ferel ini memberikan komentar soal isu kedekatan antara dua anaknya dan juga Fuji ini, teman-teman. Yang kemudian dilanjut juga nih, ada semacam kode atau tanda mungkin ya gitu ketika Ferel mengatakan ingin segera menikah. Tuh, kan kalau disambung-sambungin nyambung banget gitu loh. Dari yang pengen segera menikah gitu, kemudian kok ada isu kedekatan antara 2 tokoh ini gitu. Masuk akal banget. Bahkan nggak sampai di situ aja. Ada seorang peramal yang coba meramal kira-kira hubungan Fuji dan Ferel ini sejauh mana sih gitu. Saya melihat Ferel ini akan menikah. Seorang wanita ini kalau saya lihat sepertinya malah bukan dari kalangan artis, mungkin dari kalangan pengusaha. Farel ini akan melamar Fuji kayaknya sih masih belum. Aduh, Dia juga masih pengen bahasanya udah mungkin melamar masih ada seperti itu ya, pilihan yang kawan. lain. Tapi untuk pernikahan ke depan dia sih berharap mau cepat menikah. Tapi kalau dia untuk secepatnya melamar Fuji, saya sih lihat sih Begitu teman-teman, itu ramalan dari seorang peramal yang satu bilangnya, oh ini kayaknya bakal menikah tapi bukan dari kalangan artis teman-teman, kayaknya dari kalangan pembisnis. Ini Fuji juga pembisnis ingat saya. Ya siapa tahu ya, nggak tahu juga ya. Maksudnya semua soal jodoh ini kan ya ada di tangan Tuhan. Jadi kita hanya bisa sebagai netizen ya, kita hanya bisa menduga-duga gitu. Soal nanti kedepannya seperti apa ya kita lihat aja. Apakah benar bersama Fuji atau orang lain? Karena sebelum dengan Ferel, Fuji ini juga sempat dikabarkan dekat dengan seorang content creator dari negara seberang, teman-teman. Dan belakangan ini kok kayaknya para netizen ini gitu ya sudah jarang melihat kedekatan antara 2 orang ini. Tapi ada sebuah rekaman yang kita lihat aja deh. Ekspresi Aisar lihat Fuji sama Ferel. Nah ini dia teman-teman. Ternyata di acara sewaktu para netizen ini agak salfok gitu ya ketika momen berdua antara Fuji dan Ferel. Nah ini dia, ada Aisar di sana dengan ekspresi yang ya silakan kalian tafsirkan sendiri ya, itu kira-kira ekspresi yang seperti apa. Tuh lihat ya, garuk-garuk leher gitu. Oke, terus melihat sembari senyum, tapi senyumnya kayak agak setengah gitu. Aduh, ketutupan handphone lagi ibu, ya ampun ya. Iya dah, itu dia. Pokoknya senyum tapi kayak setengah-setengah gitu teman-teman. Silakan kalian tafsirkan sendiri deh. Jadi kalau kita coba tarik ke belakang lagi, kedekatan antara Fuji dan Aisar ini bermula dari sebuah pertandingan tinju. Iya benar. Bukan Fujinya yang tinju tapi kakaknya. Jadi ketika seorang content creator asal Malaysia ini itu menantang kakaknya Fuji untuk duel gitu ya. Kemudian setelah duel bermulalah itu perkenalan antara Fuji dengan Aisar ini. Nah, perasaan Fadli untuk pakai sabuk-sabuk yang presisius ini. Ini nggak bisa stop banget nih. Oke, mintanya dolar. Ini boleh tidak. Masih senyum-senyum Fujinya, ya. Nunduk terus kemudian pada akhirnya karena sudah disuruh naik terus, pada akhirnya Fuji naik beneran di ring tinjunya gitu. Iya, kayaknya Aisar udah sangat antusias karena dari tadi udah nunjuk-nunjuk gitu. Harus gue jagain. Harus dijagain di sini.
Kenapa tadi mau foto? Gimana mau foto dia? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oh, Nani udah foto beneran waktu itu. Oh ya, oke. Dibolehin sama Fuji dan juga sama kakaknya dan sama bapaknya. Mau tanya ke sini aja ya. Fuji single nggak? Aduh, udah tanya itu. Canda. Oke, foto. Hah? Single bilang. Oke, foto, ayo. Foto, oke. Nah, ini foto bareng pada akhirnya. Iya. Ini cowok-cowok Indonesia. Kalau kita jumpa di luar sana jangan kayak aduh. Kita silaturahmi, oke? Nah, bermulainya dari situ teman-teman. Sampai sewaktu acara tersebut itu kan sempat trending juga ya. Sewaktu acara itu selesai, itu ada komentar dari netizen yang mengatakan begini, baru kali ini nih ada orang kalah tapi lebih bahagia dari yang menang gitu. Karena ia bisa foto sama Fuji. Dan kalian tadi sudah melihat lah bagaimana ekspresinya Aisyar yang terus senyum aja gitu ya ketika dari mulai Fuji disuruh naik sampai Fuji pada akhirnya naik dan sampai foto bareng gitu. Sudah sesenyum, seseneng, sehappy itu Aisyarnya. Nah, dari situ yang kemudian berlanjut tuh ada beberapa konten berdua ya kan, itu yang terus ditungguin para netizen tanah air karena keduanya ini dirasa cocok lah gitu. Dan apalagi para netizen tuh juga sama, lagi-lagi berapa ya, mengingat sebuah ramalan, lagi-lagi ramalan teman-teman, ramalan dari seorang peramal yang pernah meramalkan Fuji katanya itu bakal menikah sama seseorang bukan dari Indonesia gitu, bukan dari Indonesia, dan seorang laki-laki yang tinggi seperti itulah teman-teman. Yang kemudian ketika adanya kedekatan antara Aisyar dan Fuji ini, kemudian netizen, oh ini nih kayaknya yang dibicarain oleh peramal itu. Apalagi Aisyar itu kayaknya terfuji-fuji banget, apa-apa Fuji gitu. Kemudian setelah beberapa waktu di Indonesia ya, selepas tinju itu, Aisyar sempat tuh pulang ke Malaysia, balik lagi, itu udah nggak ada konten dengan Fuji lagi. Tahu-taunya nih tiba-tiba nongol di acara Fuji dan Pharrell itu tadi. Makanya itu yang ngebuat para netizen tuh agak salfok gitu teman-teman. Menurut gue dia pengen nyari followers Indonesia aja. Sumpah? Sorry ya. Menurut lu gitu? Nggak jelas aja sih dia nantang-nantang kayak gitu. Tapi dianya juga gue ngeliat nggak begitu latihan-latihan banget. Atau mungkin dia lagi pura-pura aja kali ya. Yang gue lihat tapi ya. Cuman karena dia seberani itu gue juga jadi mikir. Ada dua pikiran gue, jadi kayak dia nekat doang, nggak jelas cuma nyari followers gitu. Karena banyak yang komen gitu juga kan. Iya. Kalau nggak emang dia kedok aja, sebenarnya jago. Kita nggak pernah tahu. Dia kalau ada gameplay sebenarnya bahaya juga, Pak. Iya, bahaya banget. Masalahnya ini kita nggak pakai headguard loh. Itu sekali pukul, kalau misalnya bener-bener timing pas semua segala macam, pasti lu keder sih. Tapi kan lu kalau kena pukulan kanan misalkan set, lu kok diem doang anjir? Iya, makanya gue terima bro. Soalnya gue tahu gue kuat. Keren banget. Menariknya lagi teman-teman, kayaknya jalannya Aisyar untuk semisalkan ini benar, kita berandai-andai ini benar gitu ya. Benar kalau Aisyar ini sedang dekat dengan Fuji, kayaknya bakal cukup berjuangnya agak keras nih, karena Fuji ini sosok perempuan, karena sebagai anak bungsu gitu ya, sosok perempuan yang dijaga banget sama kakak-kakaknya ya, karena pasti ada cerita dari sebelumnya, kalian pasti sudah tahu lah bagaimana Fuji dengan pasangan sebelumnya yang mana membuat kakaknya seperti ini gitu ya, seprotek ini sama Fuji sampai-sampai dia berpikiran kalau Aisyar ini cuma sebatas nyari followers aja di Indonesia. Begitu, makanya kalau semisalkan kedekatan ini memang benar, wah harus perjuangannya agak keras nih ya Aisyar ya. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman ya, kalau tadi kita kan melihatnya waktu di acara Pharrell sama Fuji tadi ya, Aisyar nongol di sana. Nggak cuma itu aja teman-teman, baru-baru ini kemarin itu baru aja kita ada berita yang menggembirakan. Jadi kakaknya Fuji anak kedua ya,
itu menikah, melangsungkan pernikahan yang mana salah satu tamu undangannya yaitu Aisyar. Datang loh dia. Sengaja banget. Sengaja banget. Pasti senang dong Aisyarnya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Kapan nih? Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Oh iya, gue dong. Nah itu dia teman-teman, kedekatan Fuji dan juga Aisyar. Ya kita berdoa yang terbaik aja buat Fuji. Siapapun nanti laki-laki yang bakal menemaninya, kita doakan saja. Seperti itu teman-teman. Selain itu ada juga pasangan yang lagi berbahagia teman-teman. Ya meskipun masih belum dikatakan pasangan, entah ini mereka sudah pasangan apa belum, cuma ini sudah mulai go publik. Nah ini dia, ada Echa dan juga anaknya Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Usia segitu, dan apalagi dengan Aska sekarang pasti sudah memiliki penghasilan sendiri, sudah cukup dewasa. Kalau makanya saya katakan menuju ke pernikahan, misalnya menikah 1 tahun atau 1,5 tahun lagi, atau mungkin di era atau mungkin di usia 20 tahun nanti, itu sebenarnya sudah bisa. Tapi ya tadi itu, ini kayak apa ya, kalau saya kira tuh mereka nggak akan melakukan ini sekarang. Mereka nggak akan pun akan, ya sudah, kita pacaran nggak akan dengan yang lain, karena itu pasti akan mengganggu karir. Nah kalau masalah usia, Aska itu sudah cukup dewasa, dan kalau dilihat dari umur, kalau ya umur pria dan wanita di usia mereka ini kan tinggal siapa yang lebih dewasa untuk bisa ngomong siapa. Saya pikir sih ini ya cocok ya. Gue nggak tahu kelemahan Echa apa, kelemahan Aska gue tahu. Apa kelemahan Aska? Echa. Tolongin dong. Ya kalau sih mending ini daripada artis yang waktu itu ya. Iya. Kita setuju. Setuju dong. Gue nggak tahu kelemahan Echa apa, kelemahan. Bahkan sampai ada lagi-lagi peramal yang meramalkan bagaimana sih hubungan antara Echa dan juga Aska ini. Dan di ujungnya menariknya adalah bapaknya Aska atau Om Deddy Corbuzier ini itu memberikan komentarnya, bahkan sudah ngasih lampu hijau untuk Aska semisalkan sama Echa. Oke. Memang Februari ini penuh dengan kabar-kabar menarik teman-teman, kisah-kisah percintaan dari dunia keartisan gitu, dunia selebriti. Kira-kira gimana nih komentar kalian? Ya langsung aja kasih komentar menarik dari kalian di kolom di bawah ya. Dan guys-guysku semuanya, terima kasih banyak kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.